Assalamualaikum sahabat Binda, selamat pagi semuanya dan selamat hari Minggu ya sahabat Binda. Semoga kita hari ini dalam lindungan Allah, diberinya kita kesehatan dan rezeki yang lancar ya sahabat Binda. Jadi hari ini Binda mau masak sambal tempe ya sahabat Binda. Jadi Binda sambil memasak sambal tempe ini mau cerita sedikit tentang pengalaman Binda ya. Pengalaman Binda tentang hidup sahabat Binda. Sedih saya sahabat Binda, ada netizen yang bilang seperti itu ya. Komen-komen sahabat semua ya sahabat Binda. Kayak mana saya nggak sedih sahabat Binda? Memang saya orang susah ya sahabat Binda. Tapi saya nggak pernah minta-minta ya sahabat Binda. Apalagi yang seperti sahabat yang ada yang komen ya, ngemis ya sahabat Binda. Saya lebih bagus memberi daripada meminta ya sahabat Binda. Walaupun saya susah ya. Tapi mendengar sahabat seperti itu ngomen, saya sangat sedih sekali sahabat Binda. Sangat sedih sekali ya. Tadi saya mau cerita sedikit pengalaman saya ya sahabat Binda, masalah bersedekah ya. Pengalaman saya sewaktu saya pulang dari Taiwan sahabat Binda. Saya pulang dari Taiwan itu sahabat Binda, karena udah habis kontraknya 3 tahun ya. Saya pulanglah ke Indonesia. Jadi pas pulang itu sahabat Binda, saya nggak langsung ke Sumatera ya, karena nggak ada pesawat dari Taiwan langsung ke Sumatera sahabat Binda. Jadi saya singgah sebentar di Jakarta di Terminal 2 sahabat Binda. Nah, disitulah saya 1 malam ya. Jadi rupanya sahabat Binda, semua TKW, semua TKI singgah di situ. Seluruh dunia ya sahabat Binda, yang dari Arab, dari Singapura, dari Malaysia, dari Taiwan, pokoknya dari semuanya lah. Jadi saya nginap di sana sahabat Binda 1 malam. Jadi namanya kita udah berhasil, udah 3 tahun sahabat Binda, pasti kalau pulang ke Indonesia pasti hati kita pun senang ya. Jadi adalah saya temui seorang ibu-ibu sahabat Binda yang dari Jawa. Dia pas itu kerja di Arab Saudi sahabat Binda. Jadi dia cuman 2 minggu di sana udah dipulangkan sama majikannya sahabat Binda. Saya sedih ini sahabat Binda, betul sedih saya ya. Jadi saya tanyalah beberapa ibu-ibu yang di sana sahabat Binda. Itu saya masih gadis ya sahabat Binda. Saya tanyalah mereka ya, ibu kerja di mana? Saya bilang katanya di Arab. Tapi ibu itu nangis sahabat Binda. Nangis dia sambil cerita sama saya ya, karena dia masih 2 minggu di sana, belum berhasil sahabat Binda. Tapi pas dia ke Arab sana, dia kata ibu itu 2007 ya sahabat Binda, kalau Binda nggak salah ya. Udah saya jual semua tanah saya gadekan juga rumah saya sama rentenir katanya ya. Jadi saya simpati sama ibu itu sahabat Binda. Adalah beberapa orang saya tanya, ada juga yang dari Singapura ya. Karena mereka menangis sahabat Binda, jadi saya kasihan melihatnya. Ya udahlah ibu, nggak usah nangis, saya bilang. Sama saya seperti ini sahabat Binda, kalau menolong semampu saya pasti saya bantu ya sahabat Binda. Jadi nggak usah menangis, saya bilang. Karena Binda ada bawa uang sedikit dari Taiwan sahabat Binda. Jadi Binda bagikanlah untuk mereka ya. Binda bagikan untuk mereka. Langsung saya dipeluk sama ibu itu ya sahabat Binda. Saya dipeluk. Terus dia bilang terima kasih sama saya. Nggak usah ibu nangis, saya bilang ya. Ya udah, ini nanti belanja ibu bersama keluarga ibu di Jawa sana, saya bilang sahabat Binda.
Sampai saya sedih, sahabat ada bilang seperti itu sama saya ya Sobat Binda. Yang dibilang saya itu pengemis, minta-minta, padahal itu memang betul-betul susah Sobat Binda. Terus saya bagilah uang sama mereka, adalah beberapa ibu yang saya bagi Sobat Binda. Terus ibu itu meluk saya, cumi saya Sobat Binda. Udahlah besoknya saya mau pulang, saya nggak punya uang lagi Sobat Binda. Kan saya semua saya bagi sama mereka. Tunggu sama-sama keponakan saya, nanti dapat bagian juga. Namanya kita merantau selama 3 tahun Sobat Binda. Pasti juga mereka mengharapkan kita bagi uang belanja ya Sobat Binda. Setidaknya banyak sedikitnya harus kita kasih ya. Sampai pulang saya Sobat Binda, nggak ada lagi uang saya Sobat Binda, semua saya kasih sama mereka di terminal Jakarta itu, terminal 2 ya Sobat Binda. Sampai saya pulang nggak ada lagi uang saya Sobat Binda. Itu saya HP ada saya borohkan, karena saya pas pulang dari Taiwan itu bawa HP 2 Sobat Binda, saya borohkan ya, baru saya bisa pulang ke Sumatera Sobat Binda. Sampai di Kuala Namu Sobat Binda, saya dijemput sama abang ipar saya ya. Apa kata keponakan saya, dia mengharap semua makan ya. Tapi saya bilang uang saya nggak ada lah, udah habis saya bagikan sama mereka di Jakarta, saya bilang Sobat Binda. Jadi sampailah saya di rumah, masa sedikit pun nggak ada uang tuh, kata almarhum orang tua saya Sobat Binda, nggak ada. Saya bilang, kemana uang saya bagikan, saya bilang Sobat Binda, karena saya kasihan melihat ibu itu Sobat Binda. Seperti itulah pengorbanan saya kalau berbagi Sobat Binda. Saya memang susah, tapi ada yang lebih susah dari saya Sobat Binda. Saya kasihan melihat mereka Sobat Binda. Jadi apa kata mama saya, kata mama saya Sobat Binda, ya udah nggak apa-apa katanya, lain kali jangan kayak gitu, harus kamu tinggalkan sedikit uang saku belanjaan dulu katanya. Tengok kayak gitu kan, sampai pulang kan pun nggak ada lagi uang dulu katanya. Seperti itulah saya berbagi untuk mereka Sobat Binda, walaupun saya tidak ada Sobat Binda, yang penting ada beras, itulah yang saya bagikan. Walaupun sekilo beras saya tinggal di rumah Sobat Binda, kalau katanya nggak punya beras, karena saya sering melayak uwe ya, udah masak uwe, saya bilang kayak mana mau masak, uang nggak ada katanya. Jadi saya nggak bisa Sobat Binda, nggak bisa melihat orang seperti itu, karena dulu pun kami susah Sobat Binda. Cuman yang kami suruh kami itu makan terong rebus sama daun ubi rebus itu, mak piring itu, tanya susah kami dulu Sobat Binda. Jadi saya sempati menengok orang seperti itu ya Sobat Binda. Tapi sahabat, ada yang netizen yang komen saya, katanya saya pengemis, minta-minta. Saya Sobat Binda, biar tahu sahabat Binda semua ya, saya nggak mau berbohong demi uang Sobat Binda. Nggak mau saya pura-pura susah, nggak mau saya masak juga di api yang seperti ada juga memang sebagian tidak lihat pura-pura susah demi uang. Tapi saya nggak mau ya Sobat Binda, saya nggak mau susah demi berbohong demi uang Sobat Binda. Mungkin sahabat nggak tahu kayak mana kehidupan saya di sini, tapi Allah dia tahu kayak mana kehidupan kami di sini ya Sobat Binda. Jadi apa yang Binda videokan sama sahabat Binda semua itu yang memang nyata di sini Sobat Binda. Jadi saya nggak akan pernah mau membohongi sahabat Binda ya. Kalau demi uang saya nggak mau Sobat Binda, karena semua sahabat Binda yang menyakiti hati perasaan sahabat semua, saya tak maaf sama sahabat semua ya. Saya nggak akan pernah berbohong demi uang sahabat semua. Kayak mana sini kisahnya, itulah yang saya
videokan ya. Saya nggak akan pernah membohongi sahabat semua. Kalau sekarang segini sahabat semua, seperti yang Binda bilang, saya memang lagi susah sahabat semua, karena uang yang dilarikan sama Mebo itu bukan sedikit ya sahabat semua. Seperti yang saya bilang, emas saya pun habis, uang pun habis. Utang yang bukan saya buat harus saya tanggung jawab, harus saya bayar sahabat semua. Jadi semampu saya, kalau cuman beras dan tikar itu yang bisa saya berbagi untuk mereka sahabat semua. Karena kehidupan saya pun bukan lebih, saya pun hidupnya sederhana di sini. Apalagi sekarang ini jualan kain pun untuk laku 1 potong pun susah sahabat semua. Kalau dulu setiap saya jualan lumayan ya, tapi sekarang 1 potong pun gak keluar sahabat semua, bayar becak pun gak cukup ya. Jadi itulah, makanya puasa ini pun mau lebaran ini saya juga sedih sebetulnya ya, karena saya gak bisa belanja. Tapi ya udahlah, saya pasrahkan semua sama yang di atas sahabat. Di depan kamera muka Binda selalu tersenyum ya. Untuk apa saya mengeluh sama sahabat semua? Tadinya sahabat semua tidak tahu kalau saya mengeluh, pasti tahu kesusahan Binda kan. Jadi saya malu kalau tahu kesusahan Binda seperti apa ya sahabat semua. Tapi itu udah terlalu sakit hati saya sahabat semua, karena ada seorang netizen itu yang komen seperti itu ya. Jadi saya nggak pernah meminta, nggak pernah saya mengemis. Lebih bagus saya, selagi saya mampu, lebih bagus saya memberi daripada saya menerima ya sahabat semua. Karena ada yang lebih membutuhkan. Memang ada sebagian dulu Kak Diana sering juga membantu Binda ya, tapi saya bagikan sedikit sama orang yang tidak mampu sahabat semua, karena saya masih bisa kerja. Tapi kalau mereka nggak bisa lagi kerja sahabat semua, mau upah-upahan pun sekarang ini sulit untuk upah-upahan ya. Mau cari brondol pun mereka sulit sekali cari brondol sahabat semua, karena sawit terik. Jadi satu-satunya mereka cuma mengambil lidi. Itulah, mencari lidi itulah untuk dibelikan beras kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi disitulah saya kasihan melihat mereka, makanya saya sering berbagi untuk mereka ya sahabat semua. Saya berbagi bukan karena ada sama saya sahabat semua, saya pun susah, saya pun masih belum cukup ya, tapi karena mereka membutuhkan, ya udah sedikit saya bagi sedikit sahabat semua. Ada semalam beras saya 1 kilo, saya bagi 1/2 kilo, kayak gitulah saya kalau berbagi untuk mereka sahabat semua. Jadi kalau masalah berbohong saya di depan kamera, masalah saya pura-pura susah, saya nggak akan pernah mau ya sahabat semua. Memang banyak saya lihat juga di YouTube ini, banyak pura-pura berbohong ya. Pura-pura dia ke kebun ngembus sapi, masak pakai periuk ya sahabat semua. Padahal rumahnya itu besar, kebun sawitnya itu lebar ya sahabat semua. Saya seperti itu tidak akan pernah mau ya sahabat semua. Karena saya, mungkin sahabat tidak tahu kayak mana saya di sini, tapi Allah yang melihat saya seperti apa saya di sini sahabat semua. Itu yang saya takutkan. Saya cuma takut sama Allah, sama orang yang baik, dan sama orang yang susah seperti Uwe ya sahabat semua. Saya sangat menghargai orang yang susah sahabat semua. Karena saya pernah mengalami susah, miskin pernah kami alami itu. Tanya Mak Biring seperti apa kami di Tanjung Merawa itu sahabat semua. 1 emok beras kami dibagi 11 orang, karena anak mendiang mama kami, saudara Binda ada 9. Di situ belum ada yang berumah tangga sahabat semua. Masih Mak Biring yang berumah tangga, tapi tinggal di tempat mama ya. Itu beras 1 emok itu dibagi 11 sahabat semua. Itu bukan lagi dibuburkan itu ya sahabat semua.
Baru semualah ngumpul makan, itulah dibagikan sama mendiang mama Binda ya. Jadi disitulah saya teringat pas susah itu saya juga sakit rasanya sahabat semua. Makanya saya kalau nengok orang susah, yang betul-betul susah lah baru saya bantu sahabat semua. Memang udah susah dia nggak punya apa-apa ya. Binda pun memang susah, tapi Binda selagi kaki Binda ini bisa berdiri, tangan Binda bisa memegang, Binda masih bisa berusaha untuk mencari rezeki. Tapi mereka tidak bisa sahabat semua, mereka tidak bisa. Karena saya melihat langsung mereka, kehidupan mereka seperti apa. Makanya mungkin sahabat pikir saya ini orang kaya. Saya bukan orang kaya karena saya sering bersedekah ya kan. Saya bukan orang kaya, tapi saya suka bersedekah, berbagi sama orang susah sahabat semua. Sampai disitulah dulu sahabat semua. Binda kiri dengan karena nggak masak-masak ini, Binda mau nyambalkan tempe ini ya sahabat semua. Sedih memang saya sahabat, mau nyambalkan tempe ini sahabat semua, sama ini mau ngerebus sawi pahit sahabat semua. Oke ya sahabat semua, sampai di sinilah dulu video Binda tentang pengalaman Binda. Jadi bersahabat pun tidak menyangka keburukan sama Binda, pura-pura susah itu tidak ada ya. Nanti nggak masak-masak ini. Binda akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jojoh membantah kerina sahabat kita tadi, kalah kita saat kerina ya sahabat Binda. Tetap berusaha, bersyukur dan berdoa sahabat Binda, pasti indah pada waktunya sahabat Binda.